Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi dalam pembelajaran fisika pada KD 3.9 Momentum dan Impuls kelas 10. Pernahkah Anda melihat seorang atlet golf yang memukul bola golf dengan menggunakan tongkat sehingga bola tersebut terpental jauh sampai beberapa ratus meter? Seperti yang terlihat pada gambar tadi, bola golf yang mulanya diam akan bergerak dengan kecepatan tertentu. Peristiwa apa yang dialami bola golf tersebut? Tahukah Anda prinsip dasar yang menjelaskan peristiwa ini? Nah, peristiwa saat Anda memukul dan menendang bola atau peristiwa tabrakan antara dua benda dapat dijelaskan dengan konsep fisika, yaitu konsep momentum dan impuls. Bagaimanakah fisika yang bekerja pada sebuah tabrakan mobil? Dalam hal apa saja konsep momentum impuls ini diterapkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dalam bab ini akan dibahas beberapa momentum dan impuls, hukum kekekalan momentum, serta aplikasi keduanya. Pertama, momentum dan impuls. Momentum. Sebuah truk bermuatan penuh akan lebih sulit untuk berhenti daripada sebuah mobil kecil, walaupun kecepatan kedua kendaraan tersebut sama. Kenapa demikian? Nah, dalam pengertian fisiknya dikatakan bahwa momentum truk lebih besar daripada mobil yang kecil. Secara fisika, pengertian momentum adalah ini: hasil kali antara M dan V. M adalah massa dan V adalah kecepatan. Nah, ini penulisannya. M kali V. P adalah momentum. Dengan satuan M kilogram, satuan V meter per sekon, satuan momentum benda kilogram meter per sekon. Nah, di sini Anda harus ingat ini, bahwa persamaan ini 5.1 ini dapat dilihat bahwa momentum merupakan besaran vektor. Nah, ini karena apa? Mereka memiliki besar dan arah. Anda bisa lihat mobil di sini. Mobil mempunyai kecepatan. Anda bisa lihat di situ dia mempunyai arah ke kanan. Nah, ini V ke kanan. Ini menandakan dia sebuah vektor. Dia punya arah. Nah, momentum ini adalah sebuah besaran vektor. Ada contoh soal di sini. Sebuah mobil bermassa 1.500 kg. Berarti diketahui M. Massa adalah M. Nah, ini massa M 1.500 dengan kecepatan 36 km per jam. Hati-hati, satuan km per jam bukan satuan SI. Maka kita rubah dalam satuan SI. Oke, kita tulis cara konversinya atau merubah satuan konversinya. Oke, V sama dengan 36 km pernya begini, jam. Oke, untuk mengkonversi 36 kita tulis dulu 36. Kilometer kita rubah menjadi meter. Kilometer ke meter itu adalah 10-nya pangkat 3. Nah, 1000. Sehingga 36.000. Sekarang meter, kemudian yang jam menjadi sekon. Oke, 1 jam adalah 60 menit. 60 menit adalah 60 sekon. 1 jam adalah 60 menit. 1 menit adalah 60 sekon. Berarti 60 kali 60. 60 kali 60 berapa? Iya, 3.600. Bukan 360. Oke, 36 nolnya 2. 3.600 kita coret nolnya. Nah, di sini 360 dan 36 sisanya. Maka kita bagi menjadi 10 jadinya meter per sekon. Nah, ini namanya konversi satuan atau merubah satuan SI. Oke?
Nah ini. Oke, kita masukkan berarti, nah ini meter per sekon. Maka kita masukkan persamaan P sama dengan M kali V. M-nya 1500, kemudian V-nya 10, ketemunya adalah 15.000 kilogram meter per sekon. Contoh berikutnya, perhatikan data berikut ini. Mobil bermasa 2000 kg, berarti diketahui M 2000 kg. Nah ini M mobil. Kemudian berisi seorang penumpang bergerak dengan kecepatan 72. Kita rubah satuan dulu 72. Oke, kita konversi. Ini sepele tapi penting ya. 72 itu V ya. 72 km per jam. Kayak tadi. Kilometer kita rubah jadi meter, 72 kita tulis dulu menjadi meter 10 pangkat 3 berarti 1000. Kemudian jam ke sekon itu adalah berapa tadi? 60 kali 60? Iya, 3600. Kita coret 2. Nah tinggal 72 dibagi 36. Kan bisa 2. Ini ada 01. 20 meter per sekon. Nah ini. Oke, lanjut berikutnya. Yang B, seseorang mengendarai motor bermasa 100 kg. Nah ini kita lihat massa motor. Oke, 100 kg ini massa mobil, massa motor. Dengan kecepatan 108, kita rubah seperti ini lagi. V sama dengan 108 km per jam. Kilometer kita rubah menjadi meter, berarti 108, nolnya 3, 1, 2, 3 meter. Kemudian jam ke sekon adalah 3600. Kita coret nolnya 2, tinggal 108 dibagi 36 adalah berapa? Iya, 36 kali 3 ya, berarti 30 meter per sekon. Sudah ketemu. Nah ini 108, nah ini 30 meter per sekon. Lanjut berikutnya. Seorang naik motor bermasa 100 kg, berarti V-nya lagi motor ke berikutnya ya. Oh sama motornya 100. Membonceng seseorang lainnya bergerak dengan kecepatan. Nah ini 54, kita buat konversinya dulu. V adalah 54 km per jam. Kilometer kita rubah menjadi meter, 54 nolnya 3 meter. Kemudian jam ke sekon berarti 3600. Kita coret nolnya 2, tinggal 540. Ini 54 dibagi 36 itu 1,5. 1,5 ada 01 berarti 15 meter per sekon. Nah ini caranya begitu. Jika massa orang, nah ini diketahui massa orang semuanya 50 kg, berarti M orang, ada di sini M orang, kita tulis saja di sini M orang 50 kg. Data manakah yang memiliki momentum terbesar? Nah kita cari satu-satu. Yang pertama mobil ini bermassa 2000, ini mobil 2000. Kemudian berisi seorang, penumpangnya 1 berarti 2050. Kemudian dijumlahkan saja 50 ditambah 2000. Kemudian V-nya ini 72 berarti 20. Nah ketemunya 2050 dikali 20 ketemunya adalah 41.000. Berikutnya yang B, seorang berarti M-nya 50. Mengendarai motor masanya 100 berarti 50 tambah 100 150. Kemudian dikali dengan kecepatannya 30. 150 kali 3 15 kali 3 45, nolnya 2. Betul, 4500. Satuannya kilogram meter per sekon. Yang ketiga C, seorang berarti 50, massa orang 50, naik motor bermassa, massa motor 100. Oke. Kemudian membonceng seorang lainnya. Makanya di sini ada 2M. Berarti 50 ditambah 50 adalah 100 atau 2M adalah 100. Berarti 100 ditambah 100 adalah 200.
200 dikali V-nya 15. 15 kali 2 adalah 30, nolnya ada 3. Betul. Berarti kita cek yang mempunyai momentum terbesar adalah A, yaitu yang ini, yaitu besarnya 41.000. Contoh berikutnya, benda A dan benda B masing-masing bermassa 2 kg dan 3 kg. Berarti di sini diketahui MA adalah 2 kg dan MB-nya adalah 3 kg. Maka di sini kita tulis MA di sini. Nah, ini 2 dan MB adalah 3. Berikutnya, bergerak saling tegak lurus. Maka di sini keduanya adalah saling tegak lurus seperti ini, berarti membentuk sudut 90 derajat. Ingat, momentum adalah besaran vektor. Berarti penjumlahannya juga harus secara vektor. Harus diingat itu ya. Oke, dengan kecepatan masing-masing VA 8 meter per sekon dan VB adalah 4 meter per sekon. Berapakah momentum total kedua benda tersebut? Maka di sini kita cari PA adalah MA VA, yaitu PM-nya 2, V-nya 8, 2 kali 8 16. Kemudian PB, MB, VB, MB 3, VB 4, 3 kali 4 12. Nah, baru kita jumlahkan secara vektor. Tidak boleh 16 ditambah 2 adalah 28. Salah, tapi menjumlahkannya secara vektor. Jadi menjumlahkannya secara vektor. Berarti pakai Pitagoras. Berarti PA kuadrat ditambah PB kuadrat, kita akar. Berarti PA-nya 16 kuadrat, PB-nya 12 kuadrat. 16 kali 16 kita kalikan di sini. 6 kali 6 36. 6 kali 1 6 tambah 3 9, 1 kali 6 6, 1 kali 1 1. Berarti 6, 9 tambah ini 6 adalah 5, 2 5 6. Kemudian 12 dikali 12, 2 kali 2 adalah 4, 2 kali 1 2, 1 kali 2 2, 1 kali 1 1. Kita total 4 4 1 atau 1 4 4. Berarti 256 ditambah 144, kita total 6 tambah 4 0, sisa 1. 1 tambah 5 6, 6 tambah 4 berapa? 10. Sisa 1, 1 tambah 2 3, 3 tambah 1 4, 400. Nah, betul. Ketemunya adalah 20 karena akar dari 400. Berikutnya adalah impuls. Cobalah Anda tendang sebuah bola yang sedang diam. Walaupun kontak antara kaki Anda dan bola hanya sesaat saja atau sangat kecil waktunya, namun bola akan dapat bergerak dengan kecepatan tinggi atau suatu kecepatan tertentu. Dalam pengertian momentum dikatakan bahwa pada bola terjadi perubahan momentum akibat adanya gaya yang diberikan, yaitu Anda tendang, Anda memberikan gaya tendang pada kaki, jadi Anda dorongan ke kaki, dari kaki ke bola dalam selang waktu yang sangat singkat. Nah, gaya seperti ini yang hanya bekerja dalam selang waktu yang sangat singkat disebut gaya impulsif. Oleh karena itu, perkalian antara gaya dan selang waktu gaya tersebut yang bekerja pada benda yang disebut dengan impuls. Jadi impuls adalah gaya yang bekerja pada suatu benda pada selang waktu yang sangat singkat. Nah, ini ada grafik di sini. Nah, grafik ini adalah gaya yang diberikan. Ini adalah contoh gaya pada raket tadi ya. Gaya yang diberikan pada bola tenis hanya bekerja dalam selang waktu yang sangat singkat. Gaya ini menyebabkan bola tenis bergerak dengan kecepatan dan lintasan tertentu. Nah, ini grafiknya. Kita lanjut berikutnya. Gaya impulsif yang bekerja pada benda berada dalam nilai 0 saat T awal atau T1. Kemudian gaya tersebut bergerak ke nilai maksimum dan akhirnya turun lagi pada grafik kembali dengan cepat ke 0 lagi pada saat T2. Pada grafik tadi maksudnya. Oleh karena luas daerah di bawah kurva gaya impulsif sama dengan luas persegi panjang, gaya rata-rata F yang bekerja pada benda, grafik hubungan F dan T dapat digambarkan sebagai besar impuls yang terjadi pada benda. Ini maksudnya pada grafik ini. Nah, ini akan sedikit berbeda jika seperti ini.
Jika gaya yang diberikan pada benda merupakan suatu fungsi linier, impuls yang dialami benda sama dengan luas raster. Apa itu? Luas daerah di bawah kurva atau grafik fungsi gaya terhadap waktu. Nah ini luasan trapesium ini. Jadi kalau mau mencari, ya kita baca luas trapesium ini. Lanjut berikutnya. Hubungan antara impuls dan momentum. Nah kita masuk ke yang awal kita belajar tentang momentum, sekarang kita belajar impuls, dan berikutnya kita padukan keduanya, namanya hubungan. Nah, pada pelajaran sebelumnya telah Anda ketahui bahwa jika pada sebuah benda bermassa M bekerja sebagai F yang besarnya tetap selama T sekon, dan benda itu berlaku persamaan V adalah V0 plus AT. Ini ada GLBB, gerak lurus berubah beraturan karena ada A. Ini adalah rumus kecepatan pada GLBB pada pembahasan pada beberapa waktu yang lalu. Nah di sini dengan A adalah F per M, hukum 2 Newton sudah, F sama dengan M kali A, jadi A adalah F per M, sehingga V sama dengan V0 plus F per M delta T, ini A, sehingga VT sama dengan V0 F per M delta T. Apabila ruas kiri dan ruas kanan persamaan dikalikan dengan M, maka ini kita kalikan M, berarti MVT, MV0 plus MV per M kali delta T. M per M kan bisa dicoret, ya toh? M per M bisa dicoret, sehingga tinggal berapa? VT, nah ini VF kali delta T. M yang di sini saya tulis ya supaya Anda lebih jelas mana yang dicoret gitu. Nah, kita tulis di sini, kita kalikan yang tadi M, kemudian di sini M, kemudian di sini M. Nah ini kan bisa dicoret. Saya tulis ke sini, berarti M kali VT, kemudian sama dengan M kali V0, karena semuanya harus dikalikan dengan M. Ini juga harus dikalikan M, F per M kali delta T. Nah ini kan bisa dicoret. Nah maksud saya ini, sehingga kalau kita tulis tinggal gini, M, V. Jadi di sini bahwa jika M dicoret, dari M ini dicoret, maka di sini akan ketemu MVT kemudian sama dengan MV0 plus langsung F kali delta T. Seperti ini tertulisnya. Nah, berarti F delta T. Nah, ini kan biar ditaruh terpisah ya. Kan sama dengan MVT min M V0. Nah ini kan kalau ditulis kan bisa F delta T sama dengan kan M VT min M V0 kan di sini. Nah di sini kan bisa ditulis M VT min V0 gitu, sama dengan F kali delta T. F ini MVT min, ini min ya, MVT min V0. Nah ini, jadi F delta T sama dengan M VT min V0, dengan MV0 adalah momentum awal dan MVT adalah momentum akhir. Oleh karena F kali delta T adalah impuls dari gaya, persamaan ini 5.3 ini dapat diartikan bahwa impuls suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut. Nah ini kan F delta T sama dengan MVT min V0. Lah F delta T itu kan impuls, ini kan impuls, ini impuls. Lah MV min V0 kan P, ini PT min V0 berarti kan delta P. Perubahan ini kan berarti delta P. Berarti kan bisa ditulis I sama dengan M kali VT min V0 atau I sama dengan delta P ini jadinya. Berikutnya contoh, sebuah benda yang masanya 0,5 kg, berarti diketahui di situ M-nya 0,5 ya ini. Berada dalam keadaan diam, berarti V mula-mulanya ada 0, V0 adalah 0. Kemudian benda tersebut dipukul dengan gaya sebesar F sehingga benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berarti ada V 10 meter per sekon.
Jika pemukul menyentuh benda selama, berarti delta T ini 0,01. Tentukan perubahan momentum, berarti delta P adalah MVT min MV0. MV0 kan 0 V-nya, berarti tinggal M kali V saja. 0,5 kali 10. 0,5 kali 10 adalah 5. Kemudian besarnya F. Besarnya gaya F yang bekerja pada benda. Kita pakai perubahan I sama dengan delta P, atau I adalah perubahan momentum. Yang I adalah F kali delta T. Perubahan momentum adalah M VT min V0 tadi. VT min M V0 gitu. Nah, ini ketemulah F. Maka F kan sama dengan M VT min M V0 begini per delta T gitu. Nah, ini kan tadi MV min MV0 kan ketemu 5 ini. Dari sini di breakdown ke sini straight. Kemudian delta T adalah 0,01. 5 dibagi 0,01 kan 1 kali 10 pangkat min 2. Nah, min 2 kan ke atas, berarti 5 kali 1 5, 10 pangkat min 2 ke atas kan pangkat 2. Berarti kan 500 gitu. Contoh berikutnya, sebuah benda bermasa M berarti 2 kg. Kemudian berikutnya di situ ini M. Dalam keadaan diam berarti V0-nya lagi sama dengan 0. Di permukaan meja yang licin. Kemudian benda itu digerakkan secara mendatar oleh sebuah gaya mendatar F. Gaya tersebut berubah terhadap waktu, yang mana F sama dengan 30 min 6T persamaan ini dengan T dalam sekon dan F dalam Newton. Tentukan grafik hubungan antara F terhadap waktu. Maka di sini kita buat aja F-nya sama dengan 0. Untuk F sama dengan 0. Maka kita buat 0 sama dengan 30 min 6T. Maka kan bisa berarti 30 sama dengan 6T. Maka T sama dengan 30 per 6. Maka T sama dengan 5. Jadi saat F sama dengan 0, T-nya sama dengan. Jadi saat F sama dengan 0, maka T-nya sama dengan 5 second. Kita lanjut berikutnya. Saat T 0 berarti kita buat untuk T sama dengan 0. Maka kita masukkan F sama dengan persamaan tadi ini 30 min 6 kali 0 kan 0. Berarti F-nya sama dengan 30. Jadi saat T sama dengan 0, maka F-nya 30. Nah, ini kan bisa dibuat. Saat T 0, F-nya 30. F-nya 0, T-nya 5 kan gitu. Dibuat grafik jadi seperti ini. Jadi kalau disuruh buat grafik begitu caranya. Berikutnya, impuls yang bekerja pada benda tersebut. Impuls kita baca ruas raster ini. Luas raster kan luas segitiga. Luas segitiga kan setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya kita buat berapa di sini 5. Tingginya kita baca, maksudnya bukan kita buat. Kita baca tingginya 30. Ini kan bisa coret. Setengah dengan 30 kan 15. 15 kali 5 adalah 5 kali 15. Sama dengan berapa? 75. Nah, ini. Berikutnya kecepatan benda setelah 5 sekon. Maka kita pakai hubungan momentum dan impuls bahwa I sama dengan delta P. Ini adalah F delta T. Delta P-nya adalah M VT min V0. M V0. Begini. Nah, ini F-nya kita masukkan 75. Kemudian delta T-nya adalah, oh ini impuls sudah ketemu, maaf. Ini sudah impuls, kita breakdown ke sini. Tidak pakai F delta T, langsung. I sama dengan, berarti langsung tanpa ini, langsung ketemu. I-nya 75. Kemudian M kita masukkan 2 kali V. Min 2 kali 0, kan 0. Berarti kita ketemu V-nya nanti. Berarti 75 sama dengan 2 kali V. Berarti V sama dengan 75 dibagi 2. 75 dibagi 2 berapa? 37,5. Nah, betul ini. Demikian anak-anakku pembelajaran kita pada pertemuan kali ini.
Semoga membawa manfaat dan mohon maaf jika ada salah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.